Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Domaraju Gukes namanya kawan, prodigi asal India yang hampir saja memecahkan rekor Sergei Karjakin sebagai Grandmaster termuda sepanjang sejarah. Hanya selisih 17 hari dari Karjakin saat mendapatkan gelar Grandmasternya. Gelar Grandmasternya didapat bulan Maret 2019 yang lalu, saat usianya menginjak 12 tahun 7 bulan 17 hari. Sebelum bergelar Grandmaster, Gukes pernah mengalahkan mantan juara dunia wanita Alexandra Kostenuk saat mereka bertemu di turnamen Isle of Man Master bulan Oktober 2018. Bagaimanakah permainan Grandmaster termuda India ini kawan-kawan? Kita langsung lihat permainannya saat melawan Alexandra Kostenuk. Di sini Gukes memegang hitam, Alexandra Kostenuk memegang putih, mengawali permainan dengan pion E4, dibalas oleh Gukes pion C6, bermain dengan Caro-Kann defense. Caro-Kann defense ini menurut penuturannya di internet merupakan salah satu pembukaan favoritnya untuk melawan pembukaan pion E4. Pion D4, pion D5, pion E5 ini adalah variasi advance dari Caro-Kann defense. Dan Gukes melanjutkan dengan pengembangan gajah F5. Di beberapa variasi kawan-kawan seringkali putih langsung memainkan gajah D3 untuk melawan atau menantang pertukaran gajah petak terang di awal-awal permainan. Tapi di sini Alexandra Kostenuk memilih variasi kuda F3 di langkah keempatnya. Gukes melanjutkan dengan pion E6 membuka diagonal petak gelap bagi pengembangan gajahnya ke depan. Dan gajah putih ke E2 tidak melanjutkan untuk menantang gajah petak terang hitam. Pion C5 lanjut Gukes ingin membuka lajur C sekaligus menyiapkan petak bagi kudanya di petak C6, tapi tantangan ditolak oleh Alexandra Kostenuk. Memilih mengembangkan gajahnya ke petak E3 sekaligus untuk memperkuat posisi pionnya. Pion C pukul pion D4 dipukul balik dengan kuda mengancam gajah. Tapi Gukes tidak memindahkan gajahnya kawan-kawan, mengembangkan kuda ke petak E7. Kuda putih ke D2, kuda hitam ke C6 mengincar pion pusat putih di backup dengan kuda di F3. Dan gajah hitam ke E4 ingin mengeliminasi penjaga pion E4. Mungkin di posisi seperti ini kawan-kawan, langkah rokade pendek patut dipertimbangkan oleh putih. Tentunya keamanan raja menjadi prioritas dalam permainan catur. Sebisa mungkin atau secepat mungkin langkah rokade patut dilakukan oleh para pemain. Tapi di langkah ke-10-nya ini kawan-kawan, Alexandra Kostenuk memainkan pion C3. Gajah pukul kuda dipukul balik oleh kuda dan kuda hitam ke F5 mengincar gajah petak gelap putih. Gajah pun maju ke G5 mengancam menteri dan diblokade dengan gajah. Gukes menawarkan kembali pertukaran perwira gajah petak gelap kali ini kawan-kawan. Tantangan ditolak oleh Alexandra Kostenuk, lebih memilih memainkan pion H4. Langkah pion ini saya rasa langkah yang kurang bagus kawan-kawan. Karena kedepannya jika putih melakukan rokade pendek dengan struktur pion seperti ini akan mudah dibongkar oleh hitam. Jadi di posisi ini patut dipertimbangkan oleh putih langsung melakukan pertukaran gajah petak gelap. Variasi ini jauh lebih baik dibandingkan memainkan pion H4 yang dilakukan oleh Alexandra Kostenuk ini. Permainan dilanjutkan dengan pion H6 mengancam gajah. Gajah pukul gajah dipukul balik oleh kuda dan gajah putih ke D3 mengontrol diagonal ini kawan-kawan, untuk mencegah pergerakan kuda yang mungkin akan lompat ke petak F5 ataupun ke petak G6. Gukes melanjutkan dengan menteri ke C7, menteri putih ke E2, dan kedua pemain pun rokade tapi saling berlawanan kawan-kawan. Hitam rokade panjang, putih rokade pendek. Dan lihatlah kawan-kawan, keputusan putih untuk rokade pendek merupakan keputusan yang sangat beresiko. Seperti yang saya sebut tadi kawan-kawan, dengan struktur pion seperti ini akan mudah sekali dibongkar oleh hitam untuk membuka salah satu lajur di sayap raja ini bagi kedua betengnya.
Patut dipertimbangkan oleh putih melakukan rokade panjang sehingga bidak-bidak yang ada di atas papan akan berimbang dan putih tidak perlu khawatir atas struktur pion di sayap rajanya nanti. Tapi Kostenuk lebih memilih rokade pendek. Gukes melanjutkan dengan menggeser raja ke B8, pion B4. Alexander Kostenuk langsung memulai inisiatifnya, memulai serangan badai pion yang mungkin akan diikuti dengan pion di lajur A di beberapa langkah berikutnya. Begitu juga dengan Gukes kawan-kawan, mengorbankan pion G5 untuk membuka lajur G bagi betengnya. Pengorbanan ditolak, Kostenuk memainkan pion B5 mengancam kuda. Pion G14 Gukes mengancam kuda putih. Di sini kawan-kawan, kuda putih lompat ke petak D4. Apabila putih melanjutkan dengan pion B pukul kuda hitam, hitam pastinya akan membalas pion G pukul kuda putih. Setelah menteri pukul pion hitam, kuda hitam akan pukul balik pion putih. Kuda pun sekarang bisa aktif untuk memberikan ancaman pada pion E5 ini. Dan putih pun sudah tidak bisa lagi membackup pion putih ini kawan-kawan. Jadi keputusan yang bagus sekali dari Alexander Kostenuk saat ada ancaman dari pion G4. Dia melangkahkan kuda ke D4. Kuda pukul kuda dipukul balik oleh pion dan menteri hitam ke C3 mengincar pion D4. Di backup dengan menteri di E3, beteng hitam digeser ke C8. Di langkah berikutnya ini kawan-kawan patut dipertimbangkan oleh putih mengancam menteri hitam dengan beteng di C1. Setelah menteri hitam bergeser ke A3, mungkin putih bisa melanjutkan untuk melakukan pertukaran menteri. Jika tantangan ditolak dengan menteri mungkin pindah ke B2, putih bisa melanjutkan beteng pukul beteng, selanjutnya dipukul balik oleh beteng hitam. Dengan variasi ini saya rasa posisi putih akan unggul. Tapi tidak dengan Kostenuk kawan-kawan. Menggeser betengnya ke D1. Langkah ini juga sebetulnya langkah yang cukup bagus. Engine pun juga memberikan alternatif langkah ini, yaitu bertujuan untuk memperkuat posisi gajah ataupun memperkuat posisi pion yang ada di petak D4. Sehingga nantinya gajah bisa bergerak mungkin ke petak B1 di langkah-langkah berikutnya. Di sini Gukes merespon dengan pion G3. Kembali lagi kawan-kawan menawarkan pionnya untuk membuka lajur G ini. Sekali lagi, pengorbanan tidak diterima oleh Alexander Kostenuk. Memilih memainkan gajahnya mundur ke B1, menawarkan pertukaran menteri. Penawaran ditolak, Gukes lebih memilih menggeser betengnya ke G8, menempati lajur yang sudah semi terbuka. Kostenuk pun memainkan beteng ke D3 mengancam menteri. Menteri simpel pindah ke C4. Barulah sekarang pion pukul pion oleh Kostenuk. Gukes pun membalas dengan kuda F5 mengancam menteri mundur ke F2 dan beteng naik ke G4. Menghentikan laju pion G kawan-kawan sekaligus memberikan tekanan pada pion putih D4 ataupun juga memberikan kesempatan bagi betengnya nanti untuk ditumpuk di lajur G. Di sini Alexander Kostenuk merespon dengan beteng ke D1 dan Gukes menumpuk betengnya di lajur G. Coba lihat kawan-kawan, sekarang posisi pion putih di petak G3 ini sudah mendapatkan 3 kali tekanan dari para perwira hitam. Tentu pion ini sudah tidak bisa lagi dipertahankan oleh putih. Dan seperti yang kalian lihat, tekanan-tekanan dari hitam ini sudah sangat berat dirasa oleh Kostenuk. Kostenuk merespon dengan beteng ke F3. Kuda hitam pukul pion, beteng putih pukul pion F7, dan kuda kembali ke F5. Memberikan kesempatan bagi betengnya untuk pukul pion G2 di langkah berikutnya. Kostenuk merespon dengan gajah pukul kuda, beteng pukul pion skak dipukul oleh menteri dan dipukul balik oleh beteng hitam skak, raja pukul beteng. Sekarang di langkah ke-33 ini kawan-kawan, Gukes hanya bermain dengan 1 menteri melawan sepasang beteng dan 1 gajah. Tapi setelah menteri hitam ke E2 skak, raja ke G3, menteri pukul beteng. Saya rasa menteri melawan gajah dan 1 beteng sudah bisa dipastikan di sini hitam menang di langkah ke-34 ini. Tapi Alexander Kostenuk tidak mau menyerah sampai langkah ke-34 ini kawan-kawan. Meneruskan langkahnya dengan gajah pukul pion. Gukes melanjutkan menteri pukul pion. Beteng turun ke F5 melindungi pionnya. Dan menteri hitam ke E4. Pion B6 lanjut Kostenuk. Pion pukul pion.
pion A4, pion D4, beteng ke F8 skak, raja ke A7, dan beteng turun ke F4 mengancam menteri pukul pion mengancam gajah. Gajah pun mundur ke C4 dan menteri ke E1 skak. Raja ke G4, menteri ke C3 kembali memberikan ancaman pada gajah. Gajah ke E2, pion D3 kembali mengancam gajah. Gajah mundur ke D1 dan menteri ke E1. Di sini kawan-kawan, di langkah ke-44 ini Alexandra Kostenuk menyerah pada bocah yang masih berusia 12 tahun yang bernama Domaraju Gukes. Tentu saja kawan-kawan, dengan komposisi bidak seperti ini tidak mungkin lagi bagi Kostenuk untuk melawan Menteri Hitam. Walaupun mencoba menggeser gajahnya ke F3, hitam tetap saja akan mendorong pion D2. Mungkin putih akan melanjutkan dengan beteng ke F7. Simpel saja, pion promosi menteri. Saya rasa sampai di sini tak perlu dilanjutkan lagi kawan-kawan, langkah-langkah hingga permainan usai. Sudah terlihat di sini hitam dipastikan menang. Dan itulah kawan-kawan permainan dari Grandmaster muda asal India, Domaraju Gukes, mengalahkan Ratu Catur asal Rusia Alexandra Kostenuk. Semoga permainan dari Gukes tadi kawan-kawan bisa menginspirasi kita semua. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.